Oke, baiklah. Kita jumpa lagi di video untuk praktikum kelima di pemrograman piranti bergerak 1 di bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita mau menambahkan edit text ya. Kayak saya lihatkan dulu, edit text-nya nanti seperti ini nih. Jadi kita bisa masukkan nama, kemudian nanti di order summary keluar nama pembelinya, gitu ya. Baik. Yang harus kita lakukan pertama kali, kita masuk ke bagian activity main. Nah, di activity main ini kita tambahkan edit text ya. Di bagian atas, di sini ya, sebelumnya text view topping ya, kita enter, kita tambahkan edit text, E-nya besar ya. Edit text, nah kita kasih edit text-nya ini supaya lebarnya memenuhi lebarnya layar atau lebarnya parent, berarti kita pakai match parent. Tingginya jangan ya, kita pakai wrap content aja sesuai dengan kontennya. Kemudian jangan lupa ini harus kita kasih ID supaya kita bisa membuat dia dikenali gitu ya. Kita kasih ID. Misalnya ID-nya name field. Seperti itu ya, misalnya ya. Nah, kemudian kita kasih hint, ada tulisan berbayang gitu ya, supaya kita tahu bahwa itu mau diisikan nama gitu ya. Kita tambahkan hint, misalnya masukkan nama Anda gitu ya. Oke, kalau nama itu biasanya hurufnya setiap kata huruf besar ya, sisanya huruf kecil. Itu namanya apa? Text caps word ya. Kita pakai input type namanya ya. Input type kita pilih ya. Di sini ada pilihannya nih. Nah, kita pakai yang caps word ya. Jadi setiap kata hurufnya besar, setiap awal kata ya. Oke, kita pakai yang ini. Untuk ukuran kita samain aja ya. Ukurannya, text size-nya kita samakan aja, yaitu kalau kita pakai 25 kebesarannya, agak kecil deh ya. Misalnya 20 SP. Agak kecil sedikit ya. Terus, kenapa lebih kecil sedikit? Karena ada edit text-nya, ada tempatnya gitu ya. Terus kemudian kita kasih padding ya. Untuk paddingnya samain aja sama yang lainnya. Padding top-nya kita pakai 16 dp. Kemudian padding left-nya kita kasih 16 dp juga. Sudah? Jangan lupa kita kasih penutup. Iya. Kita lihat hasilnya dulu. Lumayan bagus ya. Masukkan nama Anda di sini ya. Kalau kurang besar kita tambahkan lebih besar lagi. 23 misalnya. Segini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian main activity.java. Nah, kita akan membuat variabel edit text gitu ya. Kita gulung ke atas. Di atas ini sudah ada quantity, int quantity 0 gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk edit text-nya. Jenisnya edit text ya. Nah, di mana edit text-nya itu kita kasih nama pakai camel case ya. Nama edit text. Ini untuk variabel yang ada di Java-nya. Nah, kemudian untuk menangkap isi edit text-nya kita harus memberi nama. Yang kita tangkap jenisnya apa? String kan? Ya, kita kasih string, kasih nama. Nama gitu aja ya. Oke, titik koma. Baik, ini kita sudah membuat variabel. Langkah kedua adalah kita membinding. Di mana bindingnya kita masuk ke submit order. Nah, ini di submit order. Mungkin taruh di bawahnya checkbox boleh ya. Di atasnya juga boleh, terserah. Saya taruh di bawahnya aja. Tadi kita kasih nama variabel nama edit text ya, nama variabel untuk edit text-nya. Kemudian kita binding edit text find view by id r.id. Nah, namanya di sana apa tadi? Di XML-nya. Nama field ya. Nah, ini kita tab aja. Nama field. Kemudian setelah kita binding, jangan lupa kita kasih tanda titik koma di belakang.
tutup kurung. Selanjutnya setelah kita binding, kita membuat teks nama tersebut menjadi string ya. Kita letakkan di bawah boolean nama, name ya, yang sudah kita buat tadi. Nama ya, bukan name ya. Nama sama dengan nama edit text. Nama edit text ya. Terus get text. Get text. To string, jadi string. Teksnya jadi string. Nah, sudah langkah ketiga yaitu kita membuat nama menjadi string. Langkah keempat kita menampilkannya. Ya, cara menampilkannya kita bisa masuk ke price message ini ya. Tadi jumlah pembelian quantity sekian gitu. Tadi kan saya mau nambahin jumlah cangkir ya. Jumlah pembelian 5 cangkir gitu kan enak ya. Saya tambahkan satuannya. Cangkir. Has whipped cream, has coklat. Oh ya, ini kita kasih tanda plus. Nah, terus, nama orangnya mau ditaruh di mana? Mungkin setelah kata terima kasih gitu ya. Terima kasihnya, tanda serunya dihilangkan ya. Saya ganti koma misalnya. Spasi, tanda plus, panggil. Nama, ya namanya dipanggil. Untuk menampilkan di price message ini. Baik, sekarang kita jalankan aplikasinya ya. Oke, ini sudah selesai terinstall. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada edit text di sini dan sudah muncul keyboardnya ya. Kita tinggal masukkan aja. Misalnya kita masukkan nama saya, gitu ya. Kemudian misalnya toppingnya saya pilih coklat aja. Ini kita bisa menghilangkan keyboardnya dengan kita pilih cancel atau back ini ya. Nah, kuantitinya misalnya kita beli 2. Coklat kan tadi 2.000 ya, berarti 2 kali 2 ditambah 5.000, 7.000 ya. 7.000 karena saya beli 2, berarti 14.000 yang bakalan saya bayar. Oke, saya klik order. Nah, jumlah pembelian 2 cangkir, tapi 2 tadi saya kurang spasi ya. Anda nanti bisa nambahkan sendiri. Whipped creamnya false, tapi coklatnya true. Total pembeliannya 14.000, betul ya? Karena 5.000 ditambah 2.000 harga coklat, yaitu 7.000 kalikan 2, 14.000. Terima kasih Dini. Nah, selesai sudah untuk aplikasi Just Java ini ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan tes dulu ya, ujian tengah semester. Nanti sebelum ujian tengah semester, Anda nanti harus video conference dulu dengan saya, kurang lebih setengah jam gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang tugas dan ujiannya. Untuk ujiannya silahkan Anda pelajari dari materi awal sampai materi yang ini ya. Anda pelajari, nanti soal ujiannya akan saya buatkan soal multiple choice karena memang online. Jadi teman-teman nanti tinggal menjawab pertanyaan, memilih jawaban dari pertanyaan. Dan nanti kemungkinan akan saya tambahkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya. Nggak banyak-banyak, sedikit aja. Jadi supaya untuk jaga-jaga kalau nanti nilai dari hasil multiple choice kurang memuaskan gitu ya. Nanti akan ada nilai dari pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jadi itu nanti bisa mengangkat nilai gitu ya. Oke, sampai jumpa di video conference selanjutnya supaya teman-teman harus mempersiapkan waktunya ya biar tidak terlambat dan bisa hadir secara virtual sesuai dengan waktu ya. Oke, sekian, semoga bisa dikerjakan dengan baik tugasnya ini ya. Nanti langsung diupload lewat GitHub seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.